Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada subuh yang mulia ini kita dapat hadir bersama-sama dalam sholat subuh berjamaah yang insyaallah mudah-mudahan kita dengan wasilah subuh ini Allah panjangkan umur kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita turunkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh-contoh tauladannya istimewa dan terutama dalam upaya kita menyambut Ramadan al-Mubarakah. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah khutbah, Rasulullah menaik tangga yang pertama mengucapkan amin. Kemudian tangga yang kedua amin lagi. Dan tangga yang ketiga Rasulullah pun mengucapkan amin. Ini didengar oleh para sahabat. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Anda mengucapkan amin tidak seperti biasanya," kata para sahabat. Nah, maka Rasulullah pun menceritakan, tatkala aku menaik mimbar, kata Rasulullah, datanglah Jibril dan berkata, celaka dan rugilah orang-orang yang apabila disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia tidak mengucapkan salawat. Nah, lalu para sahabat bertanya lagi, amin yang kedua ya Rasulullah, apalagi yang dikatakan oleh Jibril? Maka Rasulullah mengatakan, rugi dan celakalah apabila seseorang masih hidup bersama kedua orang tuanya tetapi dia tidak dapat masuk surga. Lalu amin yang ketiga ya Rasulullah, amin yang ketiga adalah rugi dan celakalah seseorang yang apabila bertemu dengan bulan Ramadan maka tidak terampunkan dosanya. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah kehebatan daripada amin yang ketiga. Jadi kita langsung amin yang ketiga saja. Barugi dan celakalah seseorang apabila sudah bertemu dengan bulan Ramadan tidak terampunkan dosanya. Maka oleh karena itu, karena Ramadan sudah berada di hadapan kita tidak berapa lama lagi, Rasulullah pun memberikan contoh, memberitahu para sahabat yang dalam sebuah hadis dikatakan, atakum Ramadan syahrun mubarakah yaghsyakumullahu fih fayunzilur rahmah wa yahuttul khutaya wa yastajibu fihi du'a yajrullahu tanafusikum wa yubahi bikumul malaikah fa'arallahu min anfusikum khairan fa inna syaqiyya man hurrima bihi rahmatullah.
Nah, jadi para Rasulullah begitu senangnya dengan akan bertemu dengan bulan Ramadan, dia pun memberitahu para sahabat dengan hadis tersebut, atakum Ramadan syahrun mubarakah. Kata Rasulullah, telah datang pada kalian Ramadan syahrun mubarakah, bulan yang diberkahi. Yaghsyakumullah, Allah mengunjungi kalian. Jadi untuk menilai amal-amal daripada hambanya ini, kalau pada waktu-waktu yang lain cukup para malaikat kiraman katibin ya'maluna ma taf'alun. Nah, itu kan, tetapi pada bulan Ramadan ini yaghsyakumullahu bih, Allah mengunjungi, mendatangi kalian, melihat amal-amal yang dibuat oleh para hambanya. Fayunzilur rahmah, kata Rasulullah, nanti pada bulan Ramadan akan diturunkan rahmat. Wa yahitul khutaya, Allah hapuskan dosa-dosa. Bayangkan keistimewaan itu digambarkan oleh Rasulullah. Nah, tentu dosa-dosa orang yang mau bertobat, orang yang beristighfar, at-taibuna, orang yang bertobat istighfar, kama la yambazah, seperti orang yang tidak punya dosa. Lalu kata Rasulullah dilanjutkan, wa yastajibu fid du'a, Allah akan kabulkan doa-doa para hamba pada bulan Ramadan. Makanya doa kita itu harus banyak pada bulan Ramadan. Kita dulu pada bulan Rajab sudah berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Bulan Rajab kita sudah berdoa. Itu para sahabat malah 6 bulan. 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa, Allahumma sallimni Ramadan, ya Allah, pertemukanlah aku kepada bulan Ramadan. Wasallim li Ramadan, datangkan Ramadan kepadaku. Wa tusallamhu Ramadan, dan terimalah amal-amalku pada bulan Ramadan. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi doa para sahabat itu telah dibimbing oleh Rasulullah. Banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan Allah pertemukan kita kepada bulan Ramadan. Jadi kata Rasulullah, wa yastajibu fid du'a. Ya, tentu doanya tidak hanya bertemu pada bulan Ramadan. Setelah kita bulan Ramadan, tentu doanya akan lebih banyak. Minta doa dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan lain-lain sebagainya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yastajibu fid du'a yanzurullah ila nafasikum. Amalan-amalan kita pada bulan Ramadan akan langsung dilihat, diperhatikan. Yanzurullahu tanafusikum. Jadi hendaknya kita bulan Ramadan itu mau hati-hati betul. Bukan malaikat lagi yang bekerja mencatat kiri dan kanan, langsung Allah yang menilai. Jadi makanya kita harus mengkulang kaji, mempelajari fikih Ramadan, mana amalan-amalan
yang mendatangkan pahala, mana amalan-amalan yang membuat sia-sia amalan kita. Tradisi kita bukan tradisi ya, yang banyak terjadi di masyarakat kan ada dikatakan di dalam pergaulan kita sehari, tidaknya orang-orang di bulan Ramadan itu ibadah katanya kan. Setelah saya baca itu hadis dhaif pula. Tidurnya orang puasa di bulan Ramadan adalah ibadah. Dhaif itu kalau setelah saya baca, bujur dah banyak tidur itu ibadah kan. Padahal kita dianjurkan pada bulan Ramadan banyak beramal, bukan banyak tidur. Ini mindset ini yang kita perlu kita robah karena kita banyak mengaji, banyak berzikir. Itu yang dianjurkan. Banyak ibadah-ibadah sunat, banyak tadarus Al-Quran, bukan banyak tidur. Atau barangkali tradisi daerah ada yang istilahnya ngabuburit kan ya. Entah istilah apa itu ngabuburit tuh. Jalan-jalan, menghabiskan waktu di jembatan. Ya kan? Kongko-kongko di tempat-tempat tertentu. Ini tradisi-tradisi yang bisa mengurangi pahala pada ibadah Ramadan. Yanzurullahu ila tanafisukum. Allah memperhatikan amalan-amalan kamu. Kan sayang kita. Amalan-amalan yang sia-sia dilihat oleh Allah. Kata Rasulullah, wa yubahi bikum malaikah. Allah membangga-banggakan amalan-amalan kamu kepada para malaikat. Tuh lihat hambaku berpuasa, putih bibirnya, ya kan? Menahan lapar dari sejak fajar sampai terbenam matahari. Allah banggakan. Wajuwahi bikumul malaikah. Allah bangga-banggakan. Hai malaikat, lihatnya hambaku nih. Karena dulu pernah malaikat protes. Ya Allah, kenapa engkau ciptakan manusia ini nanti dia akan pertumpahan darah? Ya kan? Ada protes malaikat, Allah menciptakan manusia. Ternyata manusia juga paling hebat daripada malaikat. Bisa menahan hawa nafsu, bisa menahan lapar dan haus. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi oleh karena itu kemuliaan dan bulan Ramadan yang bermacam-macam tadi. Ada tuntutan dari Rasulullah. Fa'arawullahu fihi khairan. Maka perlihatkanlah kepada Allah. Fa'arawullahu min anfusikum khairan. Maka perlihatkanlah kepada Allah kebaikan-kebaikan. Nah, inilah fokus kita pada bulan Ramadan. Kita hendaknya banyak-banyak beramal soleh. Terakhir hadis daripada Rasulullah, fa inna syaqiyya man hurrima fihi rahmatullah. Sungguh kata Rasulullah, orang-orang yang sengsara adalah mereka yang tidak memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi oleh karena itu pesan daripada Rasulullah adalah setelah dia mengingatkan para sahabat tentang fadilah bulan Ramadan, dia menyarankan banyak beristighfar, banyak berdoa, banyak bermaaf-maafan. Jadi kita bermaaf-maafan juga sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Nah, jadi mudah-mudahan
Ramadan yang berada di hadapan kita ini Allah pertemukan kita supaya kita dapat ta'araballahu bikum min anfusikum khairan, supaya kita dapat membuat kebaikan-kebaikan, amaliyah-amaliyah yang kita perlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah, oleh karena itu marhaban ya Ramadan. Kita sambut selamat datang bulan Ramadan. Mudah-mudahan keberkahan Allah, rahmat Allah akan tercurah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.